Oke, baik. Kita mulai ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin mohon maaf baru terkirim hari apa linknya itu ya, saya lupa. Hari Rabu kalau tidak salah. Nah, sebenarnya dari hari Senin sudah ada, cuma saya lupa share. Kemudian nanti teman-teman bisa coba ya, bisa coba langkah-langkahnya, prosesnya. Nanti di akhir perkuliahan kita nanti akan saya minta hasil pekerjaannya. Jadi database-nya nanti tolong dikirim ke saya sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti dan melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, kita lanjutnya, kita saya share screen saja. Nah, jadi untuk teman-teman yang bisa sambil melihat ini ya, yang hadir. Nah, kalau mau ngetik langsung bisa pakai untuk data readernya std.id/dh-rpl 2021 ya, 20201. Nah, untuk datanya hanya bedanya di sini, data dengan DH. Ya, nanti silakan di-download, nanti bisa disimpan juga. Insya Allah datanya akan tersimpan di situ di Google Drive. Nah, kemudian kita ini ya. Begini. Karena di atas tertutup dengan anotasi dari ya baik. Kalau sebelumnya kita sudah mengkonekkan ya, mengkonekkan folder anak kuliah SIG-RPL. Nah, saya buka kembali datanya di sini yang sudah kita lakukan. Sorry. Saya sudah pindahkan. Copy. Kemudian saya push di sini. Yang nama mahasiswa ini. Nah, ini yang saya contohkan juga kemarin waktu di praktek pertemuan sebelumnya. Ya, sudah ada ini hasil raster dari IDW, Krigi, Pintu raster, Tokoto raster, kemudian ini vektor-vektornya. Jadi data-data ini juga yang saya jadikan tutorial kemarin. Oke, ini agak mengganggu. Ini saya. Sedang terbuka. Ternyata tidak mungkin. Ini bisa dilihat dari sini. Yes. Oke. Sudah terhapus. Nah, jadi ini yang ada di sini, yang di dalam geodatabase ini. Itu juga yang saya jadikan contoh kemarin di tutorialnya. Ya, jadi ada data batas kalau kita buka ya. Sorry, dia harus di drag. Oke, ini data batasnya, kemudian ada data titiknya, ya, yang ini kan kemarin, kemudian ada beberapa hasil pengerjaan kita, misalkan ada kontur, ya, misalkan saya ambil satu yang pintu raster, nah seperti ini konturnya, kalau kita lihatkan datanya, nah ini hasil konturnya. Kemudian ketika nanti juga kita bisa tampilkan dalam bentuk 3 dimensi, ya, menggunakan Arsin ya. Jadi untuk aplikasi pembuka 3 dimensinya ada satu lagi namanya Arsin.
Tapi itu bawaan dari ARCIS juga, jadi jangan khawatir kalau di komputernya tidak ada arsipnya. Syarat yang penting sudah ada ARCIS-nya, maka arsipnya otomatis ikut terinstall juga. Nah, oke. Kemudian yang akan kita lakukan hari ini adalah seperti yang sempat saya tampilkan minggu sebelumnya, ya ada proses clip, kemudian ada split, ada erase, ada intersect, kemudian union, dissolve, ada merge juga. Jadi nanti kita akan coba satu persatu bagaimana proses langkah-langkahnya, kemudian hasilnya bentuknya berupa apa. Nah, sebenarnya di sini juga sudah terlihat ya, sudah terlihat bagaimana kalau kita punya inputnya, kemudian ada kalau klipnya, fitur yang digunakan untuk mengklip, maka outputnya seperti apa. Nah, jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita bisa proses satu persatu ya. Nah, ada klip, ada erase ya. Nah, bedanya klip dengan erase bisa dilihat ya. Saya tukar ke posisi ini. Oke, kalau klip itu yang diambil yang hasil potongannya. Nah, kalau erase sebaliknya. Jadi kalau ada kotak ini erase itu dikurangi, jadi dihilangkan sesuai dengan fitur yang digunakan untuk memotongnya. Nah, sementara kalau yang klip justru yang diambil adalah hasil potongannya, yang sesuai bentuk dan ukurannya. Nah, mungkin kita bisa langsung coba ya, kita langsung coba. Nah, ini saya remove dulu ya, saya keluarkan dulu. Oke, di data yang seandainya teman-teman download di sini di data SIG yang RPL ini kan data yang pertemuan sebelumnya. Nah, di data yang SIG ini bisa di download, nanti setelah diekstrak itu isinya adalah ini. Ya, selain yang data ini, selain yang data CXP ini, ya inilah hasilnya keseluruhan. Saya cek jangan sampai tidak muncul di layarnya. Saya lihat dari Zoom. Oke, nampak juga ya. Ya, jadi isinya kalau diekstrak ini, suaranya bisa. Oke, jadi kalau diekstrak yang SIG RPL ini, itu isinya adalah ini. Ada admin Kelurahan Samarinda dengan data jalan, selain data CSP ini. Jadi ini adalah satu kesatuan dari data save file. Ya, kalau save file itu ada kawan-kawannya. Jadi bukan hanya yang SHP ini, tapi ada kawan-kawan yang lain. Nah, oke. Jadi nanti bisa di-download di sini ya. Nah, di sini saya sudah simpan foldernya itu di sini bersamaan dengan folder yang kita gunakan sebelumnya di SG RPL ini. Nah, jadi di sini di katalog itu berada di satu folder dengan yang database tadi. Ya. Ada admin Kelurahan Samarinda, kemudian ada data jalan, ya. Kemudian ada data yang sebelumnya data dengan TIL plus database. Nah, jadi yang kita miliki sekarang yang baru adalah yang dua ini, data admin Kelurahan Samarinda dengan data jalan. Nah, ini datanya seperti apa sih? Ya, kita bisa lihat di sini kalau kita drag ya. Jadi untuk memasukkan data ke lembar kerja kita, jadi kalau kemarin yang saya sampaikan sebelumnya melalui menu file, baru add data dan add data. Ya, atau kalau di sini sudah muncul di atas ini itu ada add data, nah sama juga tampilannya. Nah, kemudian arahkan ke tempat penyimpanan datanya. Nah, kebetulan di sini di folder ini, ya, kemudian kita pilih nama admin Kelurahan Samarinda, kita add. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi bisa juga langsung dari katalog ini, kalau tidak muncul bisa dari Windows, katalog, ya.
kita ambil. Misalkan tadi admin Samarinda, sekarang saya mau masukkan data jalan. Nah, tinggal digeser saja, diklik, ditahan, kemudian digeser ke sini, dimasukkan. Nah, ini otomatis akan muncul. Nah, ini yang saya miliki adalah data jalan bentuknya kotak. Ya. Kalau kita download dari Inagio Portal ya, atau dari BIG, itu kalau kita download dia bentuknya kotak. Nah, nanti tinggal seberapa luas daerah yang kita miliki dia bentuknya kotak, kemudian nanti kita akan potong. Nah, mungkin saya beri warna yang agak terang, ya, misalkan merah. Nah, salah, terbalik. Ininya kosong tanpa warna, garisnya yang berwarna. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ada data jalan. Data jalan ini masih masih muncul juga daerah-daerah jalan-jalan yang berada di luar Samarinda. Nah, nanti ini akan kita potong. Kita akan ambil data jalannya dari data Samarinda, dari menggunakan ini, batas ini, batas kelurahan. Nah, sekarang sebelum saya gunakan untuk memotong, nah saya akan perlakukan dulu ke satu save file dulu ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita lihat dari PowerPoint ini, ada yang namanya dissolve. Nah, ada dissolve. Nah, dissolve itu dia kalau ada fitur-fitur yang sama, ya seperti yang saya sampaikan lalu, yang warnanya sama ini, itu bisa kita jadikan satu fitur. Ya, yang warnanya sama kita jadikan satu fitur, yang warnanya sama kita jadikan satu fitur. Apakah di data kita ini ada warna yang sama? Nah, kalau kita mau lihat isi dari data atribut filenya kita ini, bisa kita klik kanan di sini, open attribute table. Nah, ketika di open attribute table, ya kita besarkan sedikit. Nah, di dalamnya ini ada banyak kolom-kolom. Kolom provinsi, kolom kecamatan, kolom desa, ya, desa atau kelurahan. Kemudian ada sumbernya. Ini kebetulan ini saya dapat dari Inagio Portal. Kemudian sumber datanya dari BPS, Sensus tahun 2010. Ini ada kode. Nah, mungkin kode teman-teman yang tinggal di Samarinda atau yang lahir di Kalimantan, tentu kode depannya adalah 6. Ya, kemudian ini adalah kode, ya 64 itu Provinsi Kalimantan Timur, 72 itu Kota Samarinda, 06 ini adalah kecamatannya, kecamatan urutan ke-6. Jadi ada Samarinda Utara. Nah, ini dipisah-pisah. Nah, ini kan ada 64, 72, 060. Ya. Kemudian ada nomor desanya di sini 004. Ya. Nah, kemudian ada kolom 1 Kabupaten Kota Samarinda. Nah, tentu ada yang sama ya. Nah, kebetulan data yang kita miliki ini adalah data satu Samarinda. Nah, saya pindahkan ke sini dulu. Nah, ini satu Samarinda ya. Satu Samarinda berarti kalau saya akan warnai berdasarkan kolom ini Samarinda kabupaten kota, maka akan jadi satu warna. Nah, tapi kalau kita akan warnai berdasarkan kecamatan, maka nanti akan ada kelompok-kelompok. Kalau desa itu hanya setiap desa satu warna. Nah, kita bisa coba ya. Nah, mungkin di SMP 1 sudah sempat belajar simbologi. Nah, di properties, sorry, biasanya agak berat kalau sambil ini ya, sambil aktif. Nah, itu di simbologi sini, kemudian bisa menggunakan categorize. Nah, untuk categorize ini kita bisa menggunakan value yang unik untuk masing-masing fitur. Nah, misalkan kalau saya gunakan fieldnya provinsi, tadi kan semua kolomnya isinya Provinsi Kalimantan Timur. Kalau kita add all, hanya di Kalimantan Timur ya. Nah, kalau kita apply, kita oke, semuanya akan satu warna seperti ini. Ya, satu warna ya, karena ini semua satu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, coba bagaimana kalau kita ganti? Nah, lupa tadi, harusnya digeser saja.
Nah, saya geser di sini gambarnya. Sorry. Gambarnya saya geser dulu supaya langsung nampak perubahannya. Ya, simbologi. Tadi kalau berdasarkan provinsi satu warna. Nah, kalau kita menggunakan kolom kabupaten kota, kita add juga hanya satu warna, Samarinda saja. Kalau kita apply, ya satu warna juga, satu Samarinda. Nah, tapi kalau kita menggunakan kolom kecamatan, itu kan ada banyak kecamatan. Nah, akan muncul seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan di sini datanya baru 6 kecamatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih ada yang belum kayaknya. Ini karena ini data lama ya, tahun 2010. Kalau kita apply, nah akan muncul warna-warna. Jadi yang warna yang di atas ini, Kecamatan Samarinda Utara, ini Samarinda Ulu, kemudian ini Sungai Kunjang, yang ini Samarinda Seberang, yang ini tadi Samarinda Ilir, dan ini Palaran. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dia akan kelompokkan berdasarkan warna ya, berdasarkan kecamatannya. Nah, kalau kita misalkan berdasarkan desanya, kolom desa, kita add all value, maka ini akan semua masing-masing daerah ini warnanya masing-masing. Kalau kita apply, ya, dia akan warnanya masing-masing. Masing-masing satu desa, satu warna. Nah, yang akan kita lakukan di dissolve ini adalah kita akan mengelompokkan yang satu warna. Yang satu warna itu akan kita jadikan sebagai satu fitur. Ya, satu fitur. Jadi kalau tadi kita jadikan satu kecamatan, nah, jadi kalau kita apply, nah nanti ini yang satu warna ini akan menjadi satu batas, ya, batasnya hanya ada satu, seperti itu. Nah itu prosesnya proses dissolve namanya. Nah kita coba ya, kita akan dissolve. Nah untuk dissolve ada dua cara untuk sampai ke dissolve ya, ke dialog dissolve itu seperti apa. Nah kalau di sini, nah katanya kalau dissolve itu di sini di data management tools, kemudian di generalisasi, kemudian ada dissolve. Jadi kalau menggunakan ArcCatalog, ya tidak lama kalau klik ArcCatalog pertama kalinya setelah dibuka laptop pertama ya. Ini prosesnya. Nah itu, nah tadi katanya di mana? Nah, kita lupa lagi tadi ya. Nah di sini katanya di data management tool generalisasi. Oke, di sini data management tool ada generalisasi, ada dissolve. Jadi kita akan mengeneralkan yang satu warna ini, yang satu kecamatan akan menjadi satu batas saja, satu fitur. Nah, oke, muncul dialog seperti ini. Kemudian input fitur, ini fitur yang akan kita gunakan, ya, yang akan kita gabung. Ya. Itu tadi adalah data admin kelurahan, data admin kelurahan Samarinda yang akan kita dissolve. Oke, biasanya ada proses. Oke. Nah, input fiturnya adalah admin kelurahan Samarinda yang ini, yang sebelah kiri. Nah, kemudian ini input fitur output fitur kelasnya kita akan simpan di mana? Nah, kita akan simpan di dalam database yang kita miliki. Nah, kita buka foldernya, kemudian ini punya teman-teman yang regular, yang SGRPL, nama mahasiswa misalkan, kemudian kita gabung atau kita pisah bagusnya. Kita pisah saja ya. Oke, kita pisah, ini cancel dulu. Kita pisah dulu. Kita membuat fitur kelas dulu ya. Di dalam sini kan fitur kelas yang kemarin vektor SIG. Nah, sekarang kita buat fitur kelas lagi, kelompok ini ya. Kelompok vektor ya. Kita new dari sini. New fitur dataset ya. Fitur dataset kita beri nama apa bagusnya? Pertemuan semua ketiga sekarang ini.
pertemuan 3 lah. Pertemuan 3. Oke. Dan next, kemudian untuk x koordinatnya nanti bisa di apa lagi ya, di projected, kemudian UTM WS84 short, kemudian UTM zona 50S. Ya, karena Samarinda berada di zona 50S. Dan kita next. Kemudian untuk Z-nya, koordinat Z-nya kita menggunakan Swindal, WGS84, kemudian next. Nah, ini finish saja. Oke, sudah ada vektor untuk pertemuan 3 ya, pertemuan 3. Jadi nanti semua hasilnya akan disimpan di situ. Nah, kita kembali ke Ars Toolbox, kita ke Dissolve. Nah, kalau misalkan teman-teman agak susah mencari, lupa menghafal atau lupa tempatnya di mana, kita bisa menggunakan menu search ya. Menu pencarian saja, di search saja. Nah, jangan lupa ketikkan Dissolve. Dissolve, WSK ini. Nah, dissolve yang mana ini? Ya, yang ini ya, agregat ya. Yang data management tool. Oke. Nah, kurang lebih sama. Ya, semua tadi tampilannya agak kecil. Nah, oke. Untuk input fiturnya sudah pernah yang tadi ya, yang ini. Nah, kemudian untuk output fiturnya kita arahkan ke ya vektor pertemuan 3 ke dalam sini, kemudian kita beri nama dissolve berdasarkan apa kita mau dissolve dulu? Kecamatan ya. Kecamatan. Kita save hasil dissolve kecamatan. Nah, kemudian yang akan kita dissolve itu kita lihat di sini. Apa yang akan kita gunakan untuk dissolve? Ya, kecamatan ya. Yang paling kecilnya adalah kecamatan. Jadi semua kecamatan akan kita buat seperti ini. Nah, kemudian selain kolom kecamatan, kita bisa menambahkan kolom provinsi yang lebih di atasnya, yang lebih luas, dan kolom kabupaten kota. Jadi nanti ada kolom provinsi, kecamatan, dan kabupaten kota. Nah, jadi kecamatan sebagai daerah yang paling kecil yang akan kita buat daerahnya. Kemudian kita oke. Proses berlangsung. Oke. Oke, telah berhasil yang dissolve. Nah, ini yang dissolve kecamatan. Jadi ini berdasarkan kecamatan saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau yang tadi ini, ya ini, jadi yang satu warna menjadi satu fitur. Itu yang satu warna jadi satu luasan saja. Nah, kalau kita lihat isinya, ada yang tadi kita cekis, provinsi, kecamatan, kabupaten, kota. Nah, ini hasil dissolve. Jadi yang paling kecil adalah wilayah kecamatan. Nah, kalau tadi seandainya yang desa juga di checklist, maka akan tetap seperti sebelumnya. Karena wilayah terkecilnya adalah yang wilayah desa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita disurvey lagi berdasarkan Samarinda saja. Jadi kita akan membuat batas Samarinda saja yang luarnya. Jadi ini akan menjadi satu wilayah Samarinda. Nah, jadi caranya sama. Kita klik dissolve. Dan kita sumbernya kita pakai sumber yang asli saja, yang awal, yang admin, yang masih banyak. Nah, kemudian kita hanya akan gabungkan kolom provinsi dengan kabupaten kota. Jadi kita akan dissolve dia menjadi kabupaten saja, hanya jadi kota Samarinda saja. Kita oke. Tempat penyimpanannya kita belum atur tadi ya. Tempat penyimpanannya kita belum atur, kita lihat. Nah, tidak ada di sini kan? Oke, kita remove saja. Kita remove, kita ulangi dissolve-nya, dissolve. Kemudian input fiturnya yang admin kelurahan. Kemudian tempat penyimpanannya kita di dalam fitur dataset yang ini, yang pertemuan 3, kita beri nama dissolve
Dissolve kabupaten kota ya. Kabupaten kota ya. Kabupaten kota. Ya, kita save. Kemudian yang kita centang adalah provinsi, kemudian yang wilayah terkecilnya adalah kabupaten. Nah, kalau kita oke, ketemu prosesnya. Ya, sudah jadi. Jadi sekarang ini menjadi satu poligon saja, ya. Jadi satu poligon. Kalau sebelumnya dia poligonnya berdasarkan kecamatan. Kalau yang aslinya poligonnya berdasarkan kelurahan atau desa. Nah, kalau kita lihat yang di seluruh kabupaten kota ini, kalau isinya jadi tinggal satu poligon saja. Provinsi, kemudian wilayah tersempitnya adalah kota, kabupaten kota Samarinda. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi kenapa saya ulang? Nah, supaya itu masuk di dalam sini. Kalau tadi dia masuk di database yang beda ya, bukan milik kita. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sudah ada si dissolve kabupaten kota dengan dissolve kecamatan. Nah, itu yang dissolve ya, yang itu ya. Saya pindahan ke atas supaya urutannya berurut. Nah, sekarang kita mau mencoba mengklik ya. Ya, kita akan mengklik. Jadi mengklik data jalan yang banyak tadi itu menggunakan batas Samarinda saja. Nah, jadi si Samarinda ini akan memotong data jalan. Nah, jadi jalannya ini, yang data jalan ini, yang save file jalan, hanya akan kita ambil data yang di dalam wilayah Samarinda saja. Jadi kita menggunakan clip tadi ya, yang ini, yang clip. Nah, kalau kita mau menggunakan Ars Toolbox itu di Analysis Tool, kemudian Extract. Nah, jadi kalau dari Ars Toolbox di Analysis Tools yang kedua ini, dari Ars Toolbox, Analysis Tool, kemudian ada Extract. Di sini ada klik. Ya, klik, double klik, dan muncul seperti ini tampilannya klik. Nah, tapi kalau misalkan mau menggunakan search, boleh juga search. Nah, kita ketik klik di sini. Nah, klik yang mana? Nah, yang ini kan? Bukan yang itu tadi. Kliknya itu yang extract input fitur rate of play ya. Analisis kayaknya. Nah, sama ya. Sama ya. Ya, jadi klipnya macam-macam. Jadi kalau yang menggunakan search ini, nah kalau ini data management, jika yang diklip yang mau dipotong itu berupa raster, dipotong menggunakan poligon vektor. Nah, kalau ini yang sama-sama vektor, ya, yang analisis ini. Nah, kita gunakan itu bisa langsung di sini atau dengan Ars Toolbox di Analysis Tools, Extract, baru klik. Ya, tampilannya sama. Nah, jadi saya ulangi di Ars Toolbox, kemudian Analysis Tools, kemudian klik. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang menjadi input klipnya adalah yang akan kita potong, input fiturnya. Yang akan kita potong adalah data jalan. Data jalan ini akan kita potong. Kemudian yang akan menjadi pemotongnya adalah dissolve kabupaten ya. Jadi data kabupaten kota yang satu vektor saja, yang satu poligon. Nah, kemudian ini outputnya ini disimpan di sini di pertemuan 3 juga sama ya. Kita beri nama klik saja. Yang diklik apa? Jalan. Oke. Jalan underscore klik. Jadi data jalan yang kita klik ya. Sebut saja karena ini kecil. Ya, jadi kita akan mengklik jalan menggunakan data kabupaten kota. Kita oke. Nah, kemudian ini opsional. Nah, exit toleransinya jadi bisa lebih bisa kurang gitu. Bisa ada kelebihannya bisa. Tapi opsional saja, jika tidak langsung oke saja.
Ya, mudah-mudahan berhasil. Karena kadang ada yang tidak berhasil jika sistem koordinatnya beda. Dan sistem referensinya kalau beda biasanya tidak berhasil. Mudah-mudahan ini berhasil karena ini dari dua data yang berbeda, dari dua sumber yang berbeda. Lama juga ya. Ya karena fitur si jalannya ini cukup besar ya, cukup rapat. Nah, maka prosesnya cukup lama. Jadi kalau kita lihat di datanya ini, yang jalan itu ini 22 mega untuk DBF-nya, kemudian untuk SHP-nya itu 19 mega. Sementara kalau data adminnya itu hanya 200 kilobyte ya, 162. Nah, makanya agak lama prosesnya karena yang dipotong besar ya. Oke, ya sudah selesai. Kalau kita lepas checklistannya yang ini, yang jalan asli. Nah, oke. Kalau sudah ada tanda checklist warna hijau ini berarti prosesnya berhasil. Nah, yang ini sekarang data jalannya adalah tinggal jalan yang berada di dalam area Samarinda saja. Jadi yang di luar Samarinda sudah tidak muncul di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lepas ini, nah hanya sesuai yang ada di dalam kota Samarinda saja. Yang di luar Samarinda sudah kita hapus. Itulah kalau prosesnya dari proses klik ya. Nah, jadi klik itu mengambil daerah sesuai dengan batas yang kita punya. Nah, jadi kita ambil datanya ini. Nah, kemudian selain klik ada yang namanya erase ya, menghapus. Ya, ini klik, kemudian ada yang namanya erase. Itu kebalikannya. Kalau klik yang diambil itu adalah yang di dalam pemotongnya, sementara erase itu yang tersisa adalah yang di luar, yang dipotongnya itu hilang. Nah, kita coba ya. Kalau erase itu sama di sini, nah, tapi dia di overlay bagian bawahnya. Analysis tools, kemudian overlay baru erase. Nah, di sini baru di overlay, sini baru erase. Ya, erase kalau double klik, tampilannya seperti ini. Di sini ada gambarnya, keterangannya ya. Jadi inputnya kotak full, kemudian ada pemotongnya. Jadi sisanya adalah yang di luar pemotongnya. Nah, kalau tadi klik kan kebalikannya. Jadi yang hasilnya adalah yang di dalam hasil potongannya. Nah, jadi yang mana misalkan jalan ini tadi kita akan erase ya. Yang jalan ini akan kita hapus bagian dalamnya. Nah, yang jalan yang asli kita akan erase menggunakan data dissolve kabupaten kota. Nah, kemudian tempat penyimpanan di sini kita beri nama jalan erase RAC. Save, kemudian ini berikan opsionalnya apa XC-nya, toleransinya diokekan saja sesuai dengan default-nya. Nah, kurang lebih sama namanya ini ya. Nah, jadi nanti hasilnya harapannya adalah yang dipotong itu hilang. Jadi hasilnya adalah data jalan yang berada di luar Samarinda, ya di luar Samarinda saja. Jadi yang di dalam tidak masuk. Seperti itu. Kalau yang tadi yang klik itu yang muncul adalah yang di dalam saja. Lumayan lama erase ini. Baru yang ketiga ya. Dari dissolve, klik, kemudian
erase, hapus, ya seperti itu. Jadi 3 langkah. Masih belum selesai. Ya. Sambil menunggu untuk yang baru masuk ini sudah ada 10 orang, bisa diisi daftar hadir online-nya. Ya. Kemudian data yang digunakan juga ada di situ. Jadi SID data. Ya, silakan dicek di chatnya ya. Atau kalau yang lupa-lupa nih di sini bisa diambil daftar harinya mudah STTID, garis miring DH, RPL 2021. Nah, seperti itu. Oke, nih sudah berhasil ya, sudah berhasil ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini datanya bolong ya, datanya bolong. Aslinya tadi kotak penuh di sini. Nah, jadi yang hasil klip itu yang di dalam. Nah, sementara yang hasil iris itu yang di luarnya saja. Nah, seperti itu ya. Ini tadi klip yang dalamnya saja, yang iris itu yang luarnya saja. Data sebelumnya adalah penuh seperti ini. Nah, itu tadi hasil dari klip dengan iris ya. Oke. Oke, saya brainstorm dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah klip dengan iris. Setelah di-solve, klip dan iris. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Mana dulu ya? Split. Nah, kalau split boleh kita split dulu ya. Kita mau split. Nah, split itu dia akan memisahkan. Jadi satu data kita akan pisah-pisah, kita akan potong-potong. Ya, bisa menggunakan ada zona potong-potongnya, bisa langsung dari data yang ada juga. Kayak yang itu saya. Yang di suku kecamatan saja. Nah, ini data ini bisa saya pisah-pisah satu persatu. Nah, jadi nanti si datanya itu, nah, yang Palaran jadi satu file, yang Samarinda Ilir satu file, Seberang satu file, jadi masing-masing semua jadi satu file. Oke, jadi semua akan menjadi satu file, baik Palaran, Samarinda Ilir, dan seterusnya. Jadi nanti akan ada 6 file yang berbeda. Ya, itu tadi si split ya. Nah, ini sudah ya split yang dimain. Nah, split ini akan saya pisah. Kalau di sini dia ada pemotongnya. Ada pemotongnya, jadi 4 zona dipotong-potong. Tapi kalau saya di sini, saya akan memisahkan ini satu persatu. Kita akan split, ya. Nah, di sini split itu di mana posisinya? Nah, split itu sama dengan extract tadi. Ini ada split ya. Tadi ada clip, ada split. Nah, oke, jadi tempatnya di sini split. Nah, kalau menggunakan search ya, ketik saja split. Nah, split yang atas. Sorry. Yang atas kan, coba kita klik. Oke, ya, seperti ini, yang ini. Nah, jadi kalau menggunakan search itu yang paling atas, split analysis ya.
Kalau menggunakan Ars Toolbox itu di Analysis Tools, kemudian Split. Nah, jadi tampilannya sama ya, seperti ini. Nah, sekarang kita mau split si ini semua akan saya split berdasarkan fiturnya masing-masing. Nah, input fiturnya yang kita mau split apa? Ya, bisa dari admin kelurahan ini. Nah, bisa juga dari kabupaten kota. Sorry, kecamatan. Nah, nanti tinggal dipilih yang mana yang mau kita split. Misalkan kita menggunakan yang hasil inilah, hasil di soft ini. Kemudian kita akan split fiturnya. Yang admin kelurahan Samarinda, yang seluruhnya tadi. Kemudian kita akan split menggunakan yang data visual kecamatan. Kemudian fieldnya yang di split adalah kecamatan. Jadi kita akan split berdasarkan kecamatan. Kemudian target workspace, dia akan kita simpan di folder mana, gitu ya. Nah, kalau kita ini supaya di sini kita simpan di dalam folder yang ini, pertemuan 3 ini, kita add. Jadi tidak bisa dibuka seperti ini ya. Jadi kita dalam folder yang ini, di dalam fitur dataset ini, kemudian kita add. Nah, kita akan split semua di sini. Jadi nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah, kita oke ya. Oke, kita split. Jadi si admin Samarinda yang ini akan kita pecah berdasarkan masing-masing kecamatan. Nah, begitu caranya. Begitu keterangannya. Jadi kita akan split dia. Ya, pemotongnya adalah ini. Ya, proses berhasil. Oke, tadi di dalam folder pertemuan 3 ini dia buka semua. Nah, kita terima betul. Nah, jadi kita lihat dari katalog sini. Nah, di pertemuan 3 ini, nah sudah ada Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang. Nah, kalau kita buka di sini, nah, satu persatu. Palaran, Samarinda ini, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Samarinda Penjam. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa dalamnya. Nah, ini masing-masing ya. Yang kecamatan tadi yang pemotongnya kita tidak aktifkan. Nah, ini adalah masing-masing kecamatan ya. Kalau kita lepas, nah kita bisa lihat yang mana kecamatannya. Nah, misalkan Palaran yang ini. Ya, Palaran itu isinya apa semua? Ya, hanya ada yang berada di kecamatan Palaran saja. Ya, kita pisahkan gitu, kita pecah. Ya, kita pecah filenya berdasarkan kecamatan saja. Nah, itu menggunakan apa tadi? Split ya. Kita split berdasarkan data kecamatan saja. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah pisahkan yang Palaran sendiri, yang Samarinda Ilir sendiri, Samarinda Seberang sendiri, Samarinda Ulu sendiri, Samarinda Utara sendiri, dan Sungai Punjang sendiri. Nah, itu tadi hasil dari split ya. Ya, jadi split langsung seperti ini. Jadi tidak kita beri keterangan klik erase gitu ya. Nah, ini split. Jadi dari fitur yang ada langsung di split. Nah, seperti itu dia dipisah-pisah. Nah, tadi sudah split ya. Split itu prosesnya kita bisa memisahkan sesuai dengan fitur yang kita punya. Nah, sama juga kalau seandainya jalan ini, nah yang jalan ini kita split bisa juga menggunakan data kecamatan ini, bisa ya. Jadi ini hampir sama dengan ngeklip ya, hampir sama dengan klip, cuma kalau klip kan jadi satu saja. Nah, kalau split, dia bisa pecah berdasarkan ini, batas-batasnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poligon, kita akan pecah berdasarkan itu. Nah, itu perbedaannya saja. Nah, oke.
Nah, itu yang split tadi ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada intersect juga. Intersect, kita akan lihat yang intersect ada nggak ya. Ini kita tidak memiliki data yang seperti ini. Ada sebagian yang tidak bertempelan, sebagian bertempelannya. Nah, kita datanya ini nggak ada ya. Semua nempel ya. Nah, jadi tidak akan terlalu nampak begitu. Gimana ya? Karena itu akan sama dengan klik modelnya kalau seandainya datanya sama. Oke, misalkan saya buat lagi misalkan yang saya punya adalah data nah ini Samarinda saja. Nah, kemudian kita akan membuat satu fitur lagi. Nah, misalkan di sini saya buat new fitur class. Fitur class saya beri nama area X misalkan. Polygon, kita next saja, kita next. Nah, misalkan saya punya area. Saya akan buat area komputernya ya area ya. Kita akan membuat sebuah area di sini yang akan berpotongan dengan ini. Ya, kita edit secara editing, kemudian yang kita edit adalah area. Oke. Saja. Plus area ini misalkan saya punya data polygon seperti inilah. Oke. Saya stop. Oke, nah sekarang saya punya area. Nah, sebuah area yang berpotongan dengan data Samarinda. Nah, bagaimana kalau dengan ini saja? Nah, lain. Misalkan fill colornya no, baru ini saya beri warna merah. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, ada area Samarinda dengan ada area X yang saya miliki. Misalkan ini sebuah perusahaan wilayahnya seperti ini misal. Nah, yang akan kita lakukan adalah proses intersect. Nah, intersect itu nanti hasilnya antara misalkan ini yang Samarinda, ini daerah yang tertentu, nanti hanya yang terdiri dari kedua-duanya di daerah Samarinda yang juga merupakan daerah perusahaannya. Itulah intersect. Itu di overlay ya. Ada di sini Arthur box, kemudian overlay, kemudian di sini ada intersect. Nah, intersect. Nah, jadi intersect ini ada keterangannya di sini ya. Nah, misalkan input fiturnya yang mana yang mau kita intersect. Ya, inputnya berarti yang admin Samarinda atau admin Samarinda kecamatan boleh. Misalkan ini yang sedang aktif ya, sama seperti ini. Admin Samarinda yang di seluruh kecamatan. Kemudian akan diintersect dengan data yang area X. Jadi yang di seluruh kecamatan dengan area X ini akan saling beririsan, intersect. Nah, kemudian output fiturnya kita simpan di sini di seluruh kecamatan tadi kecamatan di seluruh kecamatan yang di atau intersect ya. Intersect underscore kecamatan ya, daerah kecamatan yang kita intersect ya, kita save. Kemudian kita oke saja. Ya, nanti akan berubah seperti inputnya. Oke, kita oke. Ya, berhasil. Nah, bagaimana hasil intersect-nya? Nah, kita lepas yang ini, kita lepas yang ini. Nah, ini hasil intersect-nya.
Jadi area X-nya yang itu, batasnya, kemudian kecamatannya yang itu. Nah, itulah hasil interseknya. Saya beri warna kuning lah, biar terang. Nah, seperti itu ya. Ini hasil perpotongannya, interseknya. Yang gitu ya. Nah, itu intersek. Berarti kalau ada dua yang berpotongan, ya yang berpotongannya itu yang dimaksud dalam intersect ini. Intersection. Nah, itu intersect. Nah, itu yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, yang kelima, intersect. Ya, masih ada 2 lagi. Ya, setelah 2 lagi nanti bisa teman-teman coba-coba lagi ya. Nanti saya bagikan juga ininya materinya. Intersect. Oke, saya sambil ngecek dulu ini daftar hadirnya. Harusnya ada 8 orang ya. 8 orang saya dulu akun. Ya, lumayan berat internetnya ini. Oke, ya tadi intersect ya sudah ya. Intersect sudah. Kemudian ada yang namanya union. Nah, kalau union itu digabung. Nah, jadi wilayahnya ya akan tergabung, data yang satu, data kedua nanti gambarnya akan tergabung. Jadi kalau saya punya ini ya data batas Samarinda misalkan, gantilah yang ini. Nah, data Samarinda, data perusahaan, nanti daerahnya adalah gabungannya ini, keduanya seluruhnya. Jadi kebalikan dari intersect, ya itu union. Nah, nah, bagaimana kalau union prosesnya? Nah, kalau menurut di sini, nah union ada di situ juga di overlay. Ya ada union. Nah, union. Kita di toolbox, kemudian di sini ada union. Union. Oke, seperti ini dan ini dialognya. Nah, kalau misalkan menggunakan search, ketik saja union. Nah, union itu dianalisis ini, ya, karena tadi di sini masuk di analisis tool. Nah, maka di search juga pilih yang analisis. Nah, kalau kita klik, ya, kurang lebih sama ya. Nah, sekarang yang kita mau gabung, yang kita mau union itu yang mana? Misalkan yang di solve kabupaten kota dengan area X. Ya, di solve kabupaten kota dengan area X. Ini akan kita gabung. Nah, berarti di sini kita beri nama union. Union dengan kabupaten kota. Save, kemudian kita oke. Nah, bagaimana hasil unionnya? Ya, sambil menunggu proses, saya mengecek tadi yang hadir. Kenapa ini? Nah, ini. Ya, mau ada yang berlaku. Satu, dua, tiga, empat. Panjang. Oke, kita lihat unionnya juga belum berhasil, masih proses. Nah, oke.
Nah, kita lepas. Nah, unionnya seperti ini. Ini gabungan. Nah, gabungan kita lihat isinya. Kalau yang intersect tadi, kita lihat atribut tabelnya, dia ada 3 kan, 3 daerah. Nah, kita lihat yang union, union yang ini, itu kan dari kalau kabupaten kotanya, kecamatan ya, kecamatan. Nah, misalkan ini saya ganti warnanya tidak ada, tapi pakai ini dengan hollow. Oke, nah itu jadi seperti ini. Jadi ada kecamatan yang ini, ada kecamatan di sini juga. Nah itu kan, ini sini dengan sini di bawah itu terpotong. Nah seperti itu ya. Nah itu tadi si intersect. Nah kalau union bagaimana? Nah union itu gabungan dari sini dengan ini. Nah kalau kita lihat isinya, ada juga daerah yang di luar kan. Nah di luar poligon yang ini, yang belum ada namanya, daerah yang ini. Nah, ada nama ini, ada nama ini. Nah kebetulan tadi ini yang kita union adalah yang kabupaten kota yang dia hanya satu poligon saja. Nah kalau seandainya tadi yang di isol, yang kecamatan ini, ya akan banyak juga. Ini kemudian ini akan terpecah tadi, ini terpecah. Seperti itu. Nah ini kan, jadi yang tadinya hanya 6, ketika di sini kita gabung berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 isinya. Nah, itu union tadi ya. Nah, saya penasaran dengan jumlah yang sudah absen. Ya, yang tanggal 20 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 orang cocok dengan yang hadir. Nah, itu tadi union ya. Nah, union sudah. Yang terakhir ini ada match. Nah, yang match ini yang bagaimana maksudnya? Nah, dia langsung kalau merger dia tidak melalui ini sih Arthur Box, itu langsung dari editornya. Kita edit, kita merger. Nah, misalkan ada dua fitur yang akan kita gabung, ya. Jadi hampir sama dengan si apa tadi. Nah ini akan sama, tapi tidak semuanya ya. Nah misalkan ini akan kita merger, nah, tapi nanti kalau di merger, oke kita ini dulu, kita buat dummy-nya dulu, kita buat kopiannya. Nah, caranya gitu dia. Oke, kita kopiannya admin Samarinda. Kita juga admin desa gitu ya. Oke, misalkan kita punya data admin desa ini, ya, admin desa, kemudian admin desa ini saya akan mewarnai berdasarkan kecamatan juga nih. Nah, misalkan supaya kayak yang itu kecamatan, kemudian oke. Nah sekarang yang merger itu langsung dari editor, start editing, kemudian yang mana yang dia edit admin desa ini, oke, ini oke aja, continue. Nah sekarang ini kita kalau di sini bentuknya langsung dari editor, nanti ada merger, ada match. Ya, dari sini ya ada merger. Nah tapi ini kan belum ada yang kita pilih. Ya, caranya setelah start editing baru aktifkan yang ini, ya, edit toolsnya ini. Nah kemudian klik yang mana yang kita gabung. Misalkan yang ini, yang semua yang warna, pakai shift ya. Jadi klik ini satu, kemudian tekan shift, baru kita klik semua yang akan kita merger. Nah, misalkan ini akan kita jadikan satu. Nah, jadikan satu, berarti editor, kemudian kita match. Nah, oke.
Aduh, kelihatannya yang mana semua? Oh, yang ini berarti ya. Ini yang 1, 2, oh ini itu semua ya. Jadi ini choose the feature which order. Nah, kita akan merger ke yang mana? Nah, yang ini itu yang ini kan? Nah, yang di bawah. Nah, itu nanti namanya akan sama dengan yang di bawah. Nah, oke. Kita oke. Kita oke. Nah, kita jadi 1. Nah, kemudian ini yang ini dia akan jadi data apa gitu kan? Ini kan tadi kecamatan apa ini warnanya? Ini berarti dia kecamatan Samarinda Seberang ya. Nah, ini di sini Lojangan Ilir belum ada ya, kecamatan Lojangan Ilir belum ada. Jadi masih dalam kecamatan Samarinda Seberang. Nah, jadi kalau kita lihat atributnya, nah yang Samarinda Seberang, nah kita sortir. Nah, oke. Yang Samarinda Seberang jadi 1 dan kelurahannya Kelurahan Tani Aman tadi. Nah, ini masih kelurahan yang lama rupanya. Ini Kelurahan Tani Aman. Kelurahan Tani Aman itu kelurahan yang paling bawah sini tadi, karena yang paling bawah sini yang kita jadikan sebagai daerah yang apa namanya akan bergabung ke situ semua. Di daerah lain akan bergabung ke nama yang itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari yang ini, kita lihat atribut tabelnya, yang kita lepas ya. Yang mana yang tadi Tani Aman? Nah, yang ini ya, yang filter nomor 1 ini. Yang ini kan, yang ini namanya apa? Nah, itu terseleksi biasanya nanti berwarna dia. Nah, betul, Tani Aman. Jadi Kelurahan Tani Aman yang kita jadikan sebagai induknya. Ya, seperti itu, jadi 1. Nah, kemudian misalkan kita mau gabung lagi yang mana yang besar. Ini dengan ini. Nah, ini apa sih? Kelurahan mana semua ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Atribut. Nah, yang itu Kelurahan Simpang Pasir. Yang ini Kelurahan Handil Bakti. Nah, Simpang Pasir dengan Handil Bakti. Nah, kita akan coba merger lagi dia. Ini dengan ini kita merger. Sorry, pakai shift ya. Klik sini, klik sini. Nah, kemudian kita editor dan merge. Nah, ini yang mana yang akan jadikan ini? Yang Handil atau yang Simpang Pasir tadi? Misalkan ke yang besar ke Handil. Nah, ini akan digabung ke Handil semua. Kita match, kemudian ketika kita lihat di sini datanya, nah tinggal menjadi Handil Bakti. Ya. Yang Simpang Pasir sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Itu kalau mau merger. Nah, kenapa tadi saya buat kopiannya supaya data aslinya masih ada. Nah, itu merger. Nah, ini kalau mau di-split lagi, ya harus menggunakan data yang ada data kelurahannya supaya dia dipotong-potong. Gitu. Jadi ada daerahnya, kita mau potong pakai apa gitu. Nah, itu kalau di-split. Nah, oke, itu tadi untuk split. Kemudian ada juga yang buffer ya. Di sini ada buffer. Nah, ada clip juga di sini. Nah, bagaimana kalau buffer? Nah, itu biasanya kalau buffer itu untuk kita lihat begini. Nah, kita lihat sini, kemudian mana yang software editing. Kita stop, kita save, yes. Oke, ini misalkan yang kabupaten kota. Nah, kabupaten kota. Nah, ini. Belum bisa. Ini kita mau buffer. Kita edit dulu, kemudian yang akan diedit adalah episode dari kabupaten kota. Continue saja. Nah, ini kan berarti kabupaten kota. Nah, ini kita akan buffer. Nah, bagaimana kalau buffer? Buffer itu kita tambah luasannya keluar. Nah, misalkan distance-nya ini kayaknya dalam kita cek ya, meter atau kilometer ya. Misalkan kita beri 100. Bagaimana kalau 100? Kita oke, hasil buffernya bagaimana?
terus kalau kecamatan, oh 100 meter. Nah itu sudah bergerak ya. Nah di pisau. Nah ini kan, nah itu. Jadi yang kabupaten kota ini tadi tambah lebar ya. Itu kalau tadi di buffer. Ada buffernya, itu kelihatan ada buffernya di bawah. Nah itu kan ada 2. Biasa buffernya ada. Nah, kemudian bagaimana kalau ditambah lagi buffernya, misalkan 1 kilo ya. Nah itu lebih luas lagi. Oke. Oke. Nah itu yang kabupaten kotanya jadi agak lebar. Nah itu si buffer. Berarti misalkan ini daerah yang bertambah. Nah itu berlaku juga kalau misalkan kita punya jalan mau diperlebar, atau misalkan kita membuat analisis jika jalan yang diperlebar nanti, nah itu daerah mana semua yang kena, itu bisa juga dengan proses buffer seperti ini. Nah, kemudian kita stop saja, coba kalau apakah dia akan kembali? Oke, kembali. Nah, jadi ke dino berarti dia kembali ke semula tanpa